Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-441. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-441 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana semua ini saya pilih dari mining. Ada Antam, ada Tins, ada Harum, ada DKFT, ada Inco, ada NICL. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana setelah kemarin indeks diobok-obok, hari ini indeks kembali tancap gas all time high untuk range hari ini ya, bukan all time high secara keseluruhan, tapi untuk perdagangan hari ini. Jadi hari ini opennya di 6697, low-nya di 6685, high-nya di 6731 dan closing-nya juga di 6731. Makanya hari ini adalah level tertinggi dari perdagangan dan naik 0,71%. Transaksi hari ini 11,2 triliun dengan 284 saham naik, 222 saham turun dan ada 174 saham yang bergerak stagnan. Net foreign buy masih akumulasi 873 miliar. Sudah kurang lebih 3 hari terakhir ini kita review masih terus akumulasi. Dan coba kita lihat dalam satu bulan terakhir net foreign buy masih tercatat 6,48 triliun. Artinya di tahun ini masih net foreign buy cukup besar sekali, di mana kalau kita coba lihat juga kira-kira saham apa saja yang diborong selama 1 bulan terakhir. Dan di sini bisa dapat kita informasikan dari RTI tercatat adalah BBCA di koleksi 1,8 triliun, diikuti Telkom, BBNI, Arto, Adaro, BMRI, MTEK ya, dan ada INDF, UNTR dan Excel. Oke, kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Aneka Tambang dengan kode emiten Antam, di mana saham ini masih ditutup minus 1,64% di harga 18.10. Antam sendiri masih berada di atas level PBL, artinya selama dia masih berada di atas PBL tentu Antam masih baik-baik saja. Belum terlalu kita khawatirkan kecuali dia jebol di bawah 17.05. Ini sangat rawan ya. Antam punya potensi upside tetap masih ada dengan target ke 19.75 ya. Kalau mau beli tentu di sini ada gold line di 18.10 ya. Ini kalau mau beli breakout 18.10 baru boleh beli, dengan batasan cut loss bisa pakai di bawah 1.800 boleh, kemudian nanti tunggu lagi di 1.705, atau kalau ternyata dia tidak breakout di atas 18.10 dan dia malah turun, lebih baik tunggu di 17.05 sampai dengan 17.15 dengan prepare di minus 3% atau minus 3 tick dari level support barunya di 17.05. Target dinaikan sama menuju 19.75, target jauh menuju 2.360. Dari sisi broker summary secara volume untuk Antam masih belum menarik ya, secara volume belum menarik, namun secara structure mulai terlihat menarik untuk saham ini. Next kita punya saham Tins, di mana saham Tima Tbk ditutup minus 1,43% di harga 13.80. Saham Tins telah mengalami kenaikan, kemudian dia tidak mampu breakout resist di 14.80, kemudian dia koreksi, mencoba naik lagi, namun membentuk higher low di sini. Kemudian akhirnya dia mulai turun lagi ya. Hati-hati ketika dia tidak mampu membentuk higher high, artinya dia sedang mencoba untuk downtrend dengan potensi penurunan menuju ke area PBL di 1.305. Kalau teman-teman mau membeli, tentu lebih menarik dia bisa breakout 14.15, kita buy target terdekat 14.80, target jauh 15.70. Ini kalau bisa breakout dulu di 14.15 karena ada gold line. Tapi kalau tidak mampu breakout 14.15 dan dia malah turun, lebih baik tunggu di 1.305 sampai dengan 1.315. Prepare cut loss minus 3% atau minus 3 tick dari level 1.305. Untuk target kenaikan sama ya, menuju 14.80 sampai dengan 15.70. Dari sisi broker summary secara volume ya, secara volume dan structure untuk Tins masih terlihat belum menarik. Next kita punya saham Harum ya, di mana saham Harum Energi ini memang bergerak di industri mining, khususnya di coal mining. Namun dalam beberapa tahun terakhir dia kemudian melihat satu peluang ya, ada peluang di industri yang disebut dengan nikel ya, industri yang menurut mereka mungkin bisa menjadi industri yang akan punya dampak besar di masa-masa yang akan datang. Dimana kalau kita perhatikan bahwa
mereka melakukan diversifikasi bisnis ke tambang mineral dengan mengakuisisi sebanyak 49% saham dari Invay Metal Industry ini, kemudian 51% di PT Position, dan ada di NEC AU ya, itu 6,74% ya. Mereka memperkirakan bahwa ada prospek yang cerah untuk bisnis nikel harum ini. Nah, dengan masuknya mereka ke dalam bisnis nikel, artinya menambah streaming income mereka mulai dari mining, batu bara, kemudian nikel, kemudian mereka bergerak ke jasanya, dan ini semua satu konsolidasi yang bagus untuk harum sebenarnya. Dan mereka sempat juga menjual hasil treasury-nya, hasil buyback mereka yang disimpan di treasury stock, mereka sudah jual ke market ya. Salah satu juga memang mungkin untuk proses akuisisi tersebut ya. Ini dana yang mereka pakai juga. Dan kalau kita perhatikan dari teknikal, dia masih bergerak dalam uptrend channelnya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ini 3 tren yang mengapitnya itu masih aman ya, dia masih berada di atas lower trendnya dan sekarang sedang diuji ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, kita hapus kembali. Ketika dia dekat support ya di 10.075, dia mantul kembali, namun sekarang dia akan balik lagi ke support. Jadi ini kalau kita gambar, dia dari support dia turun dan sekarang dia mencoba untuk kembali menguji ya. Jangan sampai ini jebol. Kalau jebol silakan ukur kedalaman ini ya, ini bikin bisa menjadi target penurunannya dia ya. Jadi cukup dalam. Jadi hati-hati, kalau dia tidak mampu mempertahankan 10.075, maka potensi penurunan untuk harum itu bisa cukup dalam. Tapi kalau memang dia bisa kuat, maka teman-teman bisa ambil di level situ ya, 10.075 sampai dengan 10.150 mungkin bisa teman-teman pakai sebagai area beli. Batas cut loss di bawah 10.000, target kenaikan ke 11.325 sampai dengan 11.850. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume untuk harum ini menarik ya, secara volume untuk harum ini menarik. Secara structure untuk harum ini masih belum terlihat menarik, tapi volume menarik, structure masih belum terlihat menarik. Oke, sebelum melanjutkan untuk review 3 saham terakhir, sekali lagi teman-teman, besok terakhir webinar santai tentang bom kripto. Di sana nanti kita akan bahas apa itu bom kripto, kemudian bagaimana kita biar bisa bermain bom kripto, starter pack apa saja yang akan bisa kita pakai, dan terakhir adalah kita menganalisa worth it nggak sih kita masuk ke dalam game ini yang mungkin sudah launching beberapa bulan lalu. Nah, itu akan saya bahas di sana dan ini free. Teman-teman bisa buka website joranvest.com, pilih webinar dan segera daftar, atau bisa klik bit.ly/webinar bom kripto. Nanti juga akan langsung diarahkan ke website sana. Jadi besok terakhir teman-teman bisa daftar sampai jam 12 siang. Kemudian saham selanjutnya adalah saham DKFT, di mana saham Central Omega Resources ini ditutup minus 1,77% di harga 111. Kalau teman-teman perhatikan bahwa setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, DKFT kemudian mengalami konsolidasi di atas level PBL di 110, dan ini menarik menurut saya pribadi. Kalau dia masih kuat bertahan terus di atas 110, tentu kita bisa pertimbangkan untuk entry buy di saham ini. 110 sampai dengan 112 boleh dipakai, batas cut loss di 106 107, target kenaikan menuju 123 sampai dengan 131. Sekali lagi, kalau dia bisa kuat bertahan di atas sama dengan 110. Kalau misalkan opening besok di 107, ya jangan beli dong, karena dia tidak bertahan di level PBL-nya. Kita hanya akan masuk kalau memang dia masih kuat bertahan di 110. Kalau bisa kuat, silakan buy, target jelas ke 123 sampai 131, batas CSL-nya di 106 107. Dari sisi broker summary, karena volume tidak sampai 1 miliar, kita bisa perhatikan di sini volumenya masih kurang bagus, strukturnya juga masih belum menarik untuk DKFT. Berikutnya kita punya saham Fail Indonesia dengan kode emiten dengan nama Inco ya. Dalam perdagangan kemarin dalam perdagangan hari ini sempat turun di 4650, namun menjelang closing dia ditarik ke 4760 dan akhirnya closing di 4730. Setelah mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian dia koreksi, dan koreksi ini juga dekat sekali dengan area PBL di 4610. Jadi oleh sebab itu, teman-teman kalau yang mau beli, pertama pastikan
Inco wajib dan bertahan di atas 4610 kita boleh beli. Kalau range buy-nya 4610 sampai dengan 4630 boleh dipakai. Tapi kalau dia tidak turun sampai ke level tersebut, sampai di level 4610 sampai dengan 4630, kita menunggu buy on breakout di 4760. Jadi ketika dia mampu breakout dari 4760, kita bisa buy on breakout dengan target ke 5175. Dari sisi broker summary, secara volume income menarik sekali, secara structure tidak menarik sama sekali. Jadi volumenya bagus, strukturnya bagus. Jadi netral ya, tapi saya selalu patokan ke volumenya. Next kita punya saham NICL, sekaligus saham terakhir yang akan kita bahas di part kali ini, di part 441, di mana NICL memiliki level support di 61 dengan harga closing di 63, artinya ini masuk ke dalam area best buy sebenarnya. Kalau teman-teman yang mau membeli saham ini, tentu area belinya adalah di 61 sampai 63. Pada cut loss di 5758, untuk target kenaikan adalah menuju 72 sampai dengan 76. Dari sisi broker summary, secara volume ini terlihat menarik ya, secara struktur juga sudah mulai terlihat menarik. Jadi pastikan NICL masih terus berada di atas 61, aman. Kita boleh ambil. Tapi ketika dia turun di bawah 61, prepare cut loss bagi yang sudah punya barang. Yang belum punya barang, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Mungkin bagi yang tadi baru request ya, ada IATA sama PNLF kalau tidak salah, mungkin besok akan kita ulas untuk dua saham tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-441 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.